Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan bahwa Agnes Monica bersalah. Salahnya ada dua. Dan bagaimana supaya tidak terjadi benturan antara pencipta lagu dan penyanyi, sehingga masing-masing penyanyi dan pengarang lagu punya concern yang sama terhadap industri ini. Begitu juga dengan para promotor dan para pendukung daripada industri pertunjukan musik, dan juga pada pemerintah yang hadir saat ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan akan banyak lagi dari pemerintah yang bisa hadir, sehingga bisa mendengar langsung apa yang sedang terjadi. Meskipun sebenarnya saya bisa langsung WA menterinya sih sebenarnya, cuman kan kalau benar langsung kan lebih enak, lebih kelihatan menterinya hadir. Saya sebagai anggota legislatif kemarin pas ketemu sama Partai Gerindra, kemarin ada rapat fraksi Gerindra, ya tentunya dihadiri Partai Gerindra saja. Mereka bertanya kepada saya, kenapa kok harus berisik gitu ya? Kan Mas Dhani kan legislator, tinggal bagaimana membuat undang-undang yang lebih baik, revisi undang-undang yang lebih baik gitu ya. Mas Dhani bisa tinggal telepon menteri. Tapi pada intinya bukan itu. Saya kemukakan kepada para pimpinan, bukan itu yang saya berisik, bukan karena soal undang-undang dan soal peradilan. Saya berisik soal attitude daripada penyanyi yang tidak boleh ditiru. Jadi sekali lagi, dialektika antara pencipta lagu, antara penyanyi dan pencipta lagu itu dialektikanya harus benar dulu. Jadi saya berisik bukan karena saya DPR, bukan, tapi saya berisik karena saya adalah juga musisi, pengarang lagu, pencipta lagu, sekaligus saya juga performer. Jadi saya kadang-kadang berisik bukan mewakili pencipta lagu juga, karena saya performer. Dan jadwal Dewa 19 dengan jadwal Agnes Monica belum tentu menang Agnes Monica dengan jadwal Dewa 19. Jadi saya berisik, saya sebagai senior bisa dibilang gitu. Saya nggak suka nih ada dialektika yang kurang benar atau adab yang kurang benar terhadap pencipta lagu. Ketika diajak ketemu nggak mau ketemu misalnya. Contoh yang paling gampang kan itu. Ari Bias minta ketemu sama Agnes Monica, tidak digubris. Bahkan di podcastnya pun Agnes bilang bahwa Ari Bias, we're not just friends, we're not friends. Kasihan deh lu Ari Bias, kamu bukan temannya. Sabar ya, sabar. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru oleh generasi muda di bawah Agnes Monica. Apalagi ketika disomasi tidak digubris, di pengadilan tidak hadir, malah ketika divonis membela diri di podcastnya Deddy Corbuzier. Tadi saya nggak ngomongin undang-undang sama sekali loh, Bang Chandra ya. Saya nggak ngomongin undang-undang ini. Saya nggak ngomongin undang-undang. Biar undang-undang yang ngomong yang lebih pintar aja lah. Saya cuma ngomong etika dan adab penyanyi terhadap pencipta lagu. Saya sebagai pencipta lagu nggak terima pengarang lagu dibegitukan. Jadi saya jelaskan itu kepada pimpinan-pimpinan di Gerindra bahwa kita nggak bicara soal hukum. Etika tidak bisa diatur di undang-undang. Etika itu bisa dibuat oleh generasi pendahulu. Kenapa kita punya etika seperti ini? Karena kita diajarkan orang tua seperti itu. Jadi
generasi muda musik Indonesia, penyanyi pencipta, kita sebagai senior harus ngajarin, harus ngasih contoh bagaimana adab antara pencipta ke penyanyi atau penyanyi ke pencipta itu harus sama-sama equal. Nggak boleh ada yang merasa lebih top, nggak boleh harus ada yang lebih tinggi derajatnya atau merasa lebih kerjanya lebih keras, nggak boleh, hal itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Untung ada Ahmad nih, kalau enggak gimana nasib Arif Biasa dan yang lain-lain. Nah, kita sudah memikirkan way out, solusinya tadi yang dibicarakan Pio tadi langsung koda. Nanti kita ngomongin refnya juga tadi ini, apa yang dibilang Mas Pio tadi kan baru ide daripada aksi. Nah, ide daripada aksi ini Mas Chandra mungkin sudah dengar, boleh dibantah, nggak bisa begitu Pio. Nanti kalau begini, nanti kalau begini. Karena kita masih rancu soal siapakah yang harus punya tanggung jawab. Tadi setelah kita dengar dari Mas Chandra Darusman, jelek-jelek ini Mas Chandra nggak jelek loh Mas. 2 kali Mas Chandra bilang ini jelek-jelek ini. Saya hitung kayak 2 kali. Mas Chandra ini nggak jelek loh. Saya bisa nyanyi lagu Kau loh Mas. Serius. Di Jenewa juga bisa saya nyanyi. Ada lagunya Mas Chandra juga Jenewa, enak banget. Jadi soal kita tangkap tadi dari Badan Pengawas LMK bahwa seolah-olah ini adalah salah daripada LMK. Nah, kalau ada di teman-teman sini yang mau membantah, karena nanti Mas Chandra juga bisa membantah Pio, teman-teman di floor juga bisa membantah daripada pernyataan daripada Mas Chandra Darusman, apakah benar situasi ini yang salah itu LMK? Ya memang iya ada salahnya andilnya, tapi apakah penyanyi juga tidak ikut salah? Karena apa? Karena di putusan pengadilan niaga Jakarta memutuskan bahwa Agnes Monica bersalah. Salahnya ada 2. Ketika dimintai surat izin daripada penyanyi tidak ada, pencipta, surat izin dari pencipta. Jadi pertanyaan hakim cuma 2, apakah Mbak Agnes Monica sudah mempunyai surat izin daripada pencipta, which is mungkin juga dari LMKN, tidak ada. Lalu hakim bertanya kepada LMK, wahai LMK, apakah LMK sudah punya surat izin Agnes Monica menyanyikan lagu Ari Pias? LMK mengeluarkan surat, siap yang mulia, tidak ada. Lalu ditanya lagi Agnes Monica, apakah sudah membayar? Kalau tidak punya izin, apakah sudah membayar? Ternyata juga tidak membayar. Ditanya lagi LMK, benar nggak Agnes Monica tidak membayar? Atau siapapun yang disebut promotor dan lain-lain itu tidak ada. Karena hakim berpendapat bahwa pengguna daripada hak cipta itu bukanlah promotor. Karena tidak, ini juga nanti jangan percaya saja omongan saya ya, harus dibantah. Karena menurut hakim, pengguna itu adalah penyanyi. Karena setelah saksi ahli dan para lawyer dan hakim juga mencari di undang-undangnya, undang-undang hak cipta, ternyata tidak disebut bahwa yang wajib memberikan pembayaran itu adalah promotor atau IO. Maksud saya gini, kalau memang harus promotor atau IO yang wajib bayar, ya nanti kita revisi di undang-undang, kita sebutkan kata-kata promotor atau IO secara jelas. Karena tidak ada di undang-undang promotor wajib melakukan pembayaran. Demikian intro ini, mungkin udah sampai verse 1 ini ya, udah bait 1 ini, belum menuju bridge, belum ref ini, belum ref.
Nah, mungkin ada floor yang mau bikin refnya dari teman-teman yang mungkin mengerti soal hukum. Saya lihat tadi ada Dr. Minola Sembayang mungkin mau maju ke depan untuk berbicara, mungkin juga Mas Chandra juga mau membantah apa yang diusulkan BIU soal ini, Mas, soal SWOT, analisa SWOT. Kalau misalnya pas BIU tadi seperti itu, strength-nya di mana, weakness-nya di mana, opportunity-nya di mana, threat-nya di mana.